الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024 Masehi. Atas karunia Allah, berkat karunia Allah dan rahmatnya, hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syuhada, dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah siyam Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita berharap semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, tarawih, tahajud, tilawah, itikaf, sedekah, infak dan zakat-zakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita semua keberkahan Ramadan, dari pengampunan dosa, rahmat hingga pembebasan dari neraka, juga pelipat gandaan pahala yang akan kita panen nanti di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki 1 Syawal sekaligus menutup rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan sebulan penuh. Allah memerintahkan kita untuk mengekspresikan keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah siyam
dalam menunaikan ibadah siam Ramadan dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul 'iddata, hendaklah kalian menyempurnakan puasa selama sebulan penuh. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, ketika kalian sudah menuntaskan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah selama bulan Ramadan. Dan bukti kesyukuran hamba kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, takbir yang dimaksudkan pada ayat ini bukan sekedar takbir yang kita lantunkan sejak maghrib hingga menjelang penunaian salat Idul Fitri pagi ini. Allah katakan, "Walitukabbirullaha", hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah. Untuk apa kita bertakbir mengagungkan Allah? "Ala ma hadakum", atas segala bentuk hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita saat kita menunaikan ibadah siam Ramadan. Hadirin, dalam Ramadan Allah berikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita semangat melaksanakan berbagai ketaatan. Kita dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan yang mungkin sebelum Ramadan terasa berat. Maka ketika Ramadan berakhir, semua jenis akumulasi hidayah yang Allah berikan kepada kita selama Ramadan, itulah yang kita syukuri dengan kita melantunkan banyak takbir dari sejak waktu maghrib hingga menjelang pelaksanaan sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri azakumullah. Hidayah dalam Al-Quran itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Bila diberikan kepada insan beriman, maka jenis yang pertama di antara bentuk hidayah itu adalah apa yang Allah berikan kepada insan beriman untuk semangat menunaikan ibadah. Dan ketika ibadahnya bertambah, ketika ibadahnya meningkat, maka disebutlah orang itu dari orang beriman menjadi orang bertakwa, dari mukminin menjadi muttaqin. Ramadan melatih kita untuk menaikkan derajat kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itulah ayat yang mewajibkan siam Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan diakhiri dengan kalimat taqwa, la'allakum tattaqun. Diawali dengan iman dan diakhiri dengan takwa. Jadi esensi Ramadan adalah merubah kepribadian kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman menuju takwa itu tidak mudah. Iman menuju takwa itu tidak mudah didapatkan kecuali bila kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seseorang beriman, ketika Allah menginginkan insan beriman menjadi orang bertakwa dan diberikan hidayah, maka di antara caranya Allah berikan kekuatan kepada hamba beriman itu untuk meningkatkan ibadah dan amal salehnya. Itulah yang dimaksud dengan hidayah pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan sampai diragukan kebenarannya, karena isinya
tidak ada keraguan, semuanya pasti benar. Maka seluruh isinya berupa pedoman kehidupan akan menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang diberikan hidayah itu, maka ayat ketiga menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ikhwatal iman, ayat puasa Al-Baqarah 183 dibuka dengan kata kerja aman, fi'il madhi, past tense, yang berarti levelnya level baru beriman. Tapi ketika kata kerjanya berubah menjadi fi'il mudhari atau present, yu'minun, berarti artinya orang yang menaikkan level imannya. Yu'minun berarti orang yang menaikkan level imannya. Dia naikkan terus setiap waktu, setiap hari, sampai dia berjumpa dengan Allah. Bagaimana ciri orang yang menaikkan level Bagaimana ciri orang yang menaikkan level keimanannya? Selanjutnya ayat itu menyatakan wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Maka dia berusaha melaksanakan salat. Orang bertakwa yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah maka dia berusaha melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dia tidak hanya melakukan sholat fardu, tapi menambahnya dengan sholat-sholat sunnah. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk meningkatkan sholat. Dari sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah. Betapa kita jaga sholat-sholat rawatib kita, betapa kita tingkatkan sholat malam kita dengan menunaikan sholat tarawih. Bila tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah, mustahil itu bisa kita lakukan. Di Ramadan kita diberikan hidayah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah kepada seorang hamba beriman, maka yang pertama Allah berikan adalah kemampuan dalam meningkatkan ibadah dan amal soleh. Maka itulah yang kita syukuri, karena selama Ramadan kita diberi kekuatan oleh Allah. Yang tadinya misalnya tidak mampu bangun malam, pada saat Ramadan mampu bangun malam, minimal kita berlatih sholat tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin jamaah sekalian, pada bulan Ramadan yang tadinya belum bisa berbagi, sebelum Ramadan susah untuk berbagi, selama Ramadan kita berlatih untuk berbagi, atau kita dilatih untuk berbagi, diberi taufik oleh Allah, walaupun hanya berbagi beberapa butir kurma dengan teh manis, dengan gorengan, dengan kolak dan lain sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman dengan kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang bertakwa, orang yang beriman yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level keimanannya dari beriman menjadi bertakwa, maka dia rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa banyak sebelum Ramadan yang belum menyentuh mushaf Al-Quran, bahkan belum bisa baca Al-Quran dengan lancar. Tapi ketika tiba Ramadan, dia semangat baca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkannya. Kalau bukan karena hidayah taufik dari Allah, mustahil itu bisa dilakukan. Akumulasi dari semua bentuk amal soleh tadi itu akan merubah seorang hamba dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman plus amal soleh itu rumus untuk menjadi takwa. Iman plus amal soleh itu rumus untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika kita berhasil menjalani latihan takwa selama sebulan itu yang kita ekspresikan dengan bertakbir.
orang yang sungguh-sungguh dan serius dalam ibadah Ramadannya, takbirnya akan terasa pada jiwanya, bukan sekedar keluar dari lisannya. Dia bahkan bisa menangis karena Ramadan merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ramadan memberikan pelatihan yang membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasakan lezatnya ibadah puasa, merasakan lezatnya salat, merasakan lezatnya salat tarawih, merasakan lezatnya tilawatul Quran, baca Al-Quran, merasakan lezatnya berbagi, berinfak dan berzakat. Orang-orang yang tidak serius dalam ibadah Ramadannya, takbir yang dia lantunkan tidak terasa pada jiwanya, sekedar keluar dari lisannya, sekedar mengikuti orang-orang bertakbir. Saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian, karena itulah orang yang berhasil dalam menjalani latihan ibadah Ramadan, amal solehnya tidak akan berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Kebiasaan yang dia lakukan selama Ramadan akan menjadi kebiasaan yang dia lakukan pasca Ramadan, walaupun mungkin kuantitasnya tidak sama dengan Ramadan. Saat Ramadan sholat malamnya banyak, pasca Ramadan mungkin hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan yang tak mampu sholat malam, sebelum Ramadan jarang membaca Al-Quran, saat Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Pasca Ramadan minimal bisa dijaga 1 hari minimal 1 halaman atau 2 halaman. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan pada dirinya, dari sekedar insan beriman menjadi insan yang bertakwa. Hadirin sekalian, hidayah yang pertama ini kalau kita jaga dengan baik sampai kita wafat, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 9. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dia konsisten melaksanakan amal saleh, melaksanakan ibadah. Jaminan Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan beri mereka petunjuk dengan keimanan mereka. Allah akan berikan taufik hidayah kepada mereka. Allah akan berikan hidayah taufik kepada mereka agar tetap melakukan amal soleh, agar tetap bisa istiqamah. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, dan di akhirat Allah janjikan bagi mereka kenikmatan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hidayah yang kedua, bila Allah berkenan memberikan hidayah kepada insan beriman, maka hidayah itu akan merubah perilakunya secara sosial menjadi lebih baik. Jadi hidayah yang pertama adalah kesalehan spiritual. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah menjadi lebih baik. Salatnya meningkat, baca Qur'annya rajin, zikirnya meningkat. Yang kedua, atau hidayah yang kedua, meningkat kesalehannya secara sosial. Perilakunya berubah menjadi lebih baik. Karena itulah Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, memandang yang baik, memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan, mendengar yang baik, yang tak baik kita jauhi, berkata yang baik, yang tak baik kita diam. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, berhasilnya hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekedar banyak dia menunaikan rakaat sholatnya. Karena ada orang sholat tapi dicela oleh Al-Quran dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Ada orang sholat tapi kata Al-Quran sholatnya bermasalah. Ada orang sholat tapi kata Al-Quran celaka dia, karena ternyata sholatnya bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk menarik perhatian manusia saja, hanya untuk dikenal, hanya untuk viral. Maka sholat yang benar ketika mendapat hidayah yang kedua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimus sholata kama sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dikerjakan dengan benar itu mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Seorang hamba bila salatnya benar, ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah dalam salatnya, maka akan berdampak kepada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya menjadi lebih baik, menghindari perbuatan fahsya dan munkar. Sumber keburukan hanya dua, kalau bukan fahsya itu munkar. Fahsya adalah keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata jorok, kata-kata kotor, pornografi, porno aksi, zina, LGBT dan turunannya. Munkar segala keburukan yang diingkari oleh hati kita menolak. Sumbernya adalah nafsu perut dan akal. Mencuri itu munkar, menipu itu munkar, korupsi itu munkar, ghibah itu munkar, bikin hoax itu munkar, berselisih itu munkar, bertengkar itu munkar. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepada seorang yang telah beriman, maka Allah akan merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itulah Ramadan, ketika kita dilatih banyak menunaikan sholat, seharusnya pada saat bersamaan merubah pribadi kita menjadi lebih baik, kepada orang tua lebih baik, kepada anak lebih baik, kepada saudara lebih baik, kepada teman lebih baik, kepada lingkungan lebih baik. Bukankah pada Ramadan kita meningkatkan bacaan Al-Quran? Ukuran keberhasilannya bukan berapa kali khatam, walaupun itu tetap penting. Mengkhatamkan Al-Quran sekian kali itu tetap penting, tapi ukuran keberhasilannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul karim. Allah menjelaskan bahwa sikap orang beriman terhadap Al-Quran terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka banyak melanggar perintah Allah, banyak melanggar kewajiban Allah, dan banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini disebut oleh Allah pertama kali karena jumlahnya paling banyak. Kelompok kedua wa minhum muqtasid. Kelompok kedua adalah kelompok muqtasid atau kelompok pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan menjalankan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jarang atau sedikit melakukan hal-hal yang sunnah, sedikit melakukan maksiat atau pelanggaran. Kelompok ini disebutkan kedua karena jumlahnya lebih sedikit dari jumlah yang pertama, kelompok pertama. Dan kelompok terakhir, kelompok yang ideal adalah wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat tinggi, bersungguh-sungguh dan bersegera dalam melakukan amal-amal saleh, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan sudah barang tentu menjauhi larangan-larangan atau apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, orang yang benar bacaan Qur'annya adalah orang yang ketika membaca Al-Quran dan telah tuntas, Quran itu tertanam dalam jiwanya dan merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Singkatnya, setelah tuntas kita menunaikan ibadah Ramadan,
Maka keberhasilan dari ibadah Ramadan itu diukur dengan dua hal tadi. Pertama, berubah menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual, dengan Allah lebih dekat, meningkat ibadahnya, semangat dalam menyiapkan bekal terbaik untuk pulang ke kampung akhirat. Karena pada akhirnya setiap kita akan kembali kepada Allah, dan setiap hari ditampakkan kepada kita ada saja yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berubah menjadi pribadi yang lebih baik secara sosial. Jangan sampai kita punya persoalan dengan orang di sekitaran kita yang bisa menghambat hisab kita nanti untuk dipercepat di hari kiamat kelak. Itulah yang disampaikan dan diisyaratkan oleh Al-Quran. Bila kita konsisten menjaga dua hal itu, insyaallah seperti doa-doa kita selama Ramadan, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah Id kita dengan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita, agar kita bisa istiqamah menjadi pribadi yang bertakwa secara spiritual dan secara sosial. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nashkuruka ya Allah ala kulli ni'am allati an'amta alaina wa nakhussu bi ni'mati Ramadan. Ya Allah, kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami selama hidup sampai dengan detik ini, dan kami khususkan syukur kami dengan mendapati nikmat Ramadan. Faj'alna ya arhamar rahimin min ibadikal muttaqin. Maka jadikanlah dengan rasa syukur ini, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan-Mu ya Allah. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa bi faraidika mu'addin wa lis salawati hafidin wa lis zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin yawmal qiyamati sakirin.
maka dengan telah kami selesaikan ibadah Ramadan, kami mohon sempurnakan keimanan kami kepadamu. Berikan kami kemampuan dan ketaatan agar dapat menjalankan apa yang Kau wajibkan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menjaga solat-solat kami dengan baik. Beri kami kesempatan selama hidup agar kami mampu bersedekah dan berzakat. Jadikan kami orang yang selalu mencari apa yang Kau janjikan. Beri kami kesempatan agar kami bersua dengan Rasulullah dan berjalan di bawah panji beliau di hari kiamat nanti. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna min ashabil Qur'anil Karim fid dunya, waj'alil Qur'ana nuran lana fil quburi wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah kami dekat dengan Al-Quran di dunia ini. Jadikanlah Al-Quran cahaya kami saat kami nanti di kuburan. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat kami nanti di akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha, wafatna hatta ya'tiyan al-yaqin. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dengan sebenar-benarnya tobat. Jagalah keimanan kami, jagalah amal soleh kami, jagalah ketaatan kami sampai maut menjemput kami. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibatan wa akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami kehidupan yang baik, kehidupan yang saleh, dan jadikanlah akhir hidup kami akhir yang husnul khatimah, akhir yang baik. Tawaffana muslimina biqaulina la ilaha illallah. Matikan kami dan wafatkan kami dengan mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ya arhamar rahimin, ihfadna ailatana waj'alhum min ibadikas salihin. Ya Allah, jagalah keluarga kami agar tetap taat, agar tetap beriman dan taat kepadamu. Waj'alhum, dan jadikanlah mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa liwalidina innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma najji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina yang tertindas. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang tertindas, yang terzalimi di Palestina umumnya dan di Gaza. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada, minhumul marda wal jarha. Ya Allah, terimalah orang-orang yang sakit dari mereka. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan orang-orang yang terluka dari mereka. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina wa fi Gaza ala al-yahudi wa man awanahum min al-kuffari wal munafiqin. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami pejuang di Palestina atas musuh-musuhmu kaum Yahudi dan sekutu-sekutu mereka, sekutu-sekutu yang membantu orang-orang Yahudi dari orang-orang kafir dan munafiqin. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin wa man awanahum alladhina qatalu ikhwanana fi Palestin. Allahumma anzil 'ala al-yahudi wa man awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'alna minal 'abidin wal faizin. Wa sallallahu 'ala khairi khalqik wa afdali nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alna wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.